Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Oke, Umi? Salam Pancasila. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, sobat-sobat Pancasila dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Hari ini tepatnya tanggal 9 September, tuan rumah podcast Sampan atau Salam Pancasila menerima tamu kehormatan yang luar biasa, yang sangat unik bagi saya terutama pribadi, karena beliau ini seorang ibu tapi telah menorehkan sejarah prestasi yang luar biasa, baik itu di bidang sains, olahraga maupun di bidang seni begitu. Ya, kita perkenalkan dengan Umi Dr. Hajjah Wahidah, SPSI, MSI. Apa kabar Umi? Harus baik. Oh, harus baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umi, ini sekilas saya baca CV Umi ini sangat menarik, dan saya kira wajar ya ketika BPIP itu memilih Umi ini sebagai salah satu tahun ini yang terpilih insan Pancasila begitu ya, yang masuk di dalam kategori pemberian penghargaan ikon prestasi Pancasila untuk tahun 2023. Nah, dari sekian prestasi itu, ini Umi agak unik ya. Saya baca lahir di Singapura, kan? Meskipun orang tuanya asal usulnya dari Jawa Timur begitu ya, dari Banyumas kemudian Ponorogo itu. Nah, kemudian menikah dengan orang Indonesia. Orang Indonesianya pun Habib. Nah, kalau Habib juga berarti dari Arab Saudi juga kan begitu ya. Nah, dengan pernikahan itu baru Umi kembali menjadi warga negara Indonesia begitu toh. Betul. Nah, kita supaya pemirsa ini mendapat inspirasi dari seorang Umi. Tapi mohon maaf nih Umi, kalau dari umur ini saya lihat Umi ini muda sekali gitu ya, dari fisiknya itu awet muda begitu ya. Nah, kalau umur padahal masih jauh di atas saya, tapi kelihatan saya lebih tua dari Umi itu. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa Umi. Baik, boleh Umi ceritakan sekilas ya perjalanan Umi tadi lahir di Singapura, kemudian sekarang menjadi warga negara dan memimpin pondok pesantren. Nah, itu. Monggo Umi, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, pertama kali bahasanya cakapnya campur-campur ya. Mohon maaf ya. Jadi masih apa-apa. Siti Nurhaliza. Ya, dan mudah-mudahan saya paham juga. Dan belum bisa Krisdayanti, masih Siti Nurhaliza. Iya. Jadi ada Melayunya, ada Indonesianya, and ada Englishnya. It's not that saya mau jadi orang yang gaduh-gaduh. My mind is still maybe 90% Singaporean English. Jadi ketika saya di usia 20 tahun, saya menikah dengan almarhum Habib Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu saya sudah selesai college. Jadi di Singapura saya itu bisa dibilang prestigious. Saya anak dari beasiswa acceleration. Jadi di usia 18 tahun saya sudah selesai college. Saya dapat beasiswa ke Oxford University, tetapi sama ayah mau saya itu belajar tentang Islam dengan sangat dalam. Kerana sebagai seorang Muslim Singaporean, kita kan biasalah the Western educated, Western culture. Jadi Islamnya itu sangat-sangat minimum. Jadi ayah tu takut kalau nanti saya ke Oxford University malah hilang keislamannya. Kerana ayah saya tu aslinya sebenarnya orang Bugis. Jadi ayah, datuk-datuk saya dulu dari Bugis ke Perak, Malaysia. Perang dengan British, kalah lari ke Singapura. Nenek saya dari ayah itu Solo, Pekalongan, Malang. Ibu saya yang Banyumas, Ponorogo. So darah saya ini sebenarnya 100% Indonesian. Cuman ya lahirnya di Singapura dan besar di Singapura. Kalau Habib itu kan darahnya 100% Arab Hadrami, Yamani. Lahir di Yaman. Tapi keturunan dari Yaman, lahir di
Indonesia, Oke. NTB, Nusa Tenggara Barat. Baik. Waktu itu saya tidak mau jadi warga negara Indonesia. Karena bagi saya Singapore is the best. Modern, bersih ya. Tetapi Habib bilang dengan saya, Wahid, kamu tuh harus menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ni membutuhkan seorang wanita yang berani, very smart, and insyaAllah socially inclined, cenderung ke social. Kerana Habib itu pesan, nanti saya akan meninggal dan kamu akan melanjutkan Nurul Iman, pesantren saya. Pesantren itu, pesantren kami bangun dari 98 sampai 2010 saya dengan Habib. 2010 Habib bilang, Wahid, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Kamu akan lanjutkan Nurul Iman sampai kiamat tetap gratis. 15,000 santri gratis dari tempat tinggal, makan, kesihatan dan pendidikan. Dari PAUD sampai S1 sampai saya nikahkan mereka. Dan anak-anak di situ rata-rata anak-anak yatim, duafa dan children dari broken homes, anak-anak yang orang tuanya cerai dan anak-anak yang bisa dibilang dibuang oleh orang tua mereka. Saya itu tidak pernah berfikir that I'm gonna be the Sayyidatina Khadijah of Indonesia. Kerana memang Habib itu meninggalkan saya banyak aset-aset wakaf. Jadi dari aset-aset wakaf seperti sawah, 200 hektar di Karawang, sekarang alhamdulillah kita punya beras, kita punya pabrik beras, terus kebun kopi hutan kayu di Lampung dan saham di tambang batu bara. Itu semua supaya pesantren tetap gratis, gaji guru dan yang lain-lain. Dan bagi saya, dan bagi saya walaupun saya lahir di Singapura, saya mendapatkan pendidikan yang insyaAllah dari Lee Kuan Yew yang super keras, yang super disiplin, yang insyaAllah santri saya di Al-Asriyah Nurul Iman bisa mendapatkan mindset atau situation di mana mereka itu bisa hidup disiplin dan membuat bangsa Indonesia, bangsa yang benar-benar untuk Tuhan Yang Maha Esa sesuai di Pancasila. Itu. Ini yang tentu kan tadi Umi itu gandrung ya. Gandrung itu selalu ingin berprestasi di bidang akademik. Nah, tentu itu tidak lepas dari didikan orang tua gitu ya. Nah, terutama mungkin peran seorang ibu begitu ya. Jadi memang di agama juga peran ibu itu sebagai sekolah pertama itu. Nah, kira-kira itu bisa Umi jelaskan sebagai inspirasi buat para penonton bagaimana peran seorang ibu mendidik generasi, terutama kita generasi depan untuk supaya lebih gandrung kepada ilmu pengetahuan begitu. Karena Pancasila juga begitu, menjemput generasi emas nanti yang selalu digaungkan oleh Presiden Jokowi di tahun 2045 mendatang itu. Nah, gimana kira-kira yang harus diperan sehingga Umi itu sampai berprestasi di berbagai bidang, itu peran seorang ibu begitu. Jadi bagi saya yang paling penting anak perempuan, because they are the first educators. Jadi memang kalau di Singapura itu semua harus sekolah. Kalau anaknya nggak sekolah, orang tuanya yang dipenjarakan. Jadi kami sudah terbiasa dengan that system. Everybody has to go to school. Education is for all. Pendidikan untuk semua orang. Beda dengan di Indonesia. Dan paling kesian itu anak-anak perempuan. Jadi anak perempuan always mindset dari orang tua, alah untuk apa sekolah tinggi-tinggi, nanti masuk dapur juga, nanti melahirkan ngurus suami dan anak. Tapi bagi saya, ketika seorang ibu itu hebat. Kan ada nggak itu mungkin dulu pemahaman Umi dulu. Tapi kalau misalnya setelah di Indonesia, setelah Umi, apalagi Umi sudah memimpin pesantren kan, itu dengan ribuan begitu santrinya, ya kalau bukan dorongan, dan pasti banyak perempuan kan di situ kan. Lebih banyak anak laki dari perempuan. Iya, banyak juga perempuannya gitu ya, banyak juga. Kita bisa dibilang 60-40 yeah. percentage-nya. Tetapi kalau saya lihat di Indonesia, mungkin dari pesantren dan dari daerah kelas grassroots ya, kelas menengah ke bawah, rata-rata memang anak perempuan tidak diprioritaskan untuk pendidikan yang tinggi. Apalagi saya, mohon maaf, di Jawa Barat. Masih ada itu ya tantangan itu begitu ya. Saya sering bisa dibilang saya sering ribut dengan orang tua
atau wali santri yang anak-anak perempuannya sering mau diambil ketika sudah dilamar sama orang laki-laki yang akan memberikan mahar yang super besar, like 50 juta bagi orang desa kan itu sangat besar. Dan bagi saya anak perempuan itu tidak boleh keluar dari Nurul Iman. Padahal Nurul Iman itu kan gratis, dari tempat tinggal, makan, kesehatan dan pendidikan. Tetapi orang tua tetap aja anak perempuan nggak perlu tinggi-tinggi, yang penting dapat suami yang kaya dengan mahar. Sampai saya pernah bilang satu ke beberapa lah ibu-ibu itu, wali santri itu, kamu mau jual anak? Because this girl, anak perempuan ini yang akan mencetak bangsa masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Ketika ibu itu menjadi pembantu, menjadi TKW, menjadi babu, keluar negeri, dari situlah habis bangsa kita. Kita akan menjadi bangsa yang motherless nation. Bangsa yang tidak ada ibu. Dan di situlah masalah akan bermula. Kerana saya, S1 saya di psikologi. Dan memang psikologinya Indonesia dengan Singapura pasti sangat berbeda. Tetapi saya lihat bermasalah, any masalah itu kita butuh 3 orang aja. Dan semua kesuksesan butuh 3 orang aja. Pertama ibu, kedua guru, ketiga pemerintah. Itu aja. Kerana itu dari dasarnya psikologi. Dan saya melihat kalau kita pegang ibu ini yang akan menjadi guru dari anak itu lahir sampai dia dewasa, guru itu juga bisa perempuan. Jadi education for girls bukan hanya perempuan, tapi girls itu memang is everything and anything. Saya sampai santri saya, selesai 1 Anda harus menikah. Melahirkan keturunan yang soleh dan soleha, kalau bisa hafiz dan hafidho. Setelah nanti anak-anak sudah mulai besar, mereka bisa ambil S2. Lanjut S3, doktor. Kalau bisa profesor, seperti saya sekarang saya mau jadi profesor. I'm doing my research. Nah sampai di situ, setelah Umi mimpin pesantren, seorang perempuan. Nah, yang itu sebetulnya nggak lazim di Indonesia ya. Indonesia itu pimpinan pesantren itu identik dengan kiai. Pak Kiai, ya, kiai itu kan jenis kelaminnya laki-laki. Nah, setelah Umi didaulat menjadi setelah almarhum Habib. Nah, itu ada nggak misalnya yang kok perempuan gitu? Kalau saya lihat kiai-kiai di Indonesia ni very pikiran mereka sangat forward thinking ya. Iya. Kerana waktu Habib meninggal dan Habib sudah berpesan kepada saya, kamu akan pegang Nurul Iman. Kamu harus pastikan Nurul Iman sampai kiamat gratis. Iya. Dan bukan soal gratisnya, tapi dengan Umi itu sebagai pimpinan kan akhirnya bisa diterima masyarakat. Nah, diterima masyarakat itu artinya ya. orang tetap masyarakat itu menyekolahkan anaknya ke sana kan begitu. Tetap, ya. Itu yang saya maksudkan. Dengan kerana gini, maaf Pak, Habib itu Anak-anak saya waktu Habib meninggal, anak-anak saya masih kecil. Yang laki-laki yang sekarang menjadi Habib Muhammad, Habib Hasan, Habib Abdul Qadir dan Habibullah. Anak saya 4 laki-laki. Itu masih kecil-kecil. Jadi it's like I'm the transition, the change dari Habib, saya Umi ke Habib yang satu lagi. Dan bagi saya, why not? If a woman can become a leader, kita lihat Sayyidatina Khadijah. Bagaimana tanpa Sayyidatina Khadijah, Nabi Muhammad SAW tidak ada dukungan. Iya, artinya begini yang saya maksudkan, yang saya tangkap fenomena Umi ini tadi, bahwa ada masih sebagian masyarakat kita yang tadi perempuan masih ini begitu ya. Itu kan warisan budaya yang harus kita terus ya memberikan pengertian begitu ya. Nah, maksud saya dengan Umi sebagai pimpinan pesantren yang tadi akhirnya kan bisa diterima masyarakat, berarti di Indonesia itu sebetulnya sudah mengakui dan tidak mempersoalkan perempuan di manapun. Bahkan di Singapura belum ada Perdana Menteri perempuan toh. Tapi ada presiden perempuan kan, pakai jilbab lagi. Iya, itu lebih dulu Indonesia. Bu Mega itu presiden. Iya, itu. Ya. Jadi mungkin jangan-jangan Singapura terinspirasi dari Bu Mega juga. Jangan-jangan Indonesia gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita tarik dari situ sebetulnya dengan Ibu Mega sebagai presiden di Indonesia itu tidak dipersoalkan, sebetulnya sudah diterima. Nah, oke. Sampai di situ Umi lahir di Singapura. Kan? Dan saya kira Singapura tidak seplural Indonesia. Ya, tidak seplural Indonesia kan. Kalau Indonesia itu ada orang Minang, ada orang Batak, Aceh, Palembang, itu baru Sumatera itu. Ya kan? Di Jawa banyak lagi, Jawa Barat, Jawa Tengah, macam-macam di situ. Terus Kalimantan sampai ke Papua. Dari kita tarik ujung dari Aceh itu mirip-mirip kayak Umi, mirip-mirip orang Arab, sampai ke Papua yang sudah
mirip orang Afrika. Nah, itu kan bisa setelah Umi misalnya bisa melihat, oh di Singapura begini. Nah, sampai di Indonesia dan Ibu Umi sudah berinteraksi begitu. Nah, gimana kedudukan Pancasila tadi itu di Indonesia itu yang mungkin Umi nggak pernah lihat di Singapura gitu. Silakan. Jadi kalau saya lihat bangsa Indonesia itu satu bangsa yang very unified. Walaupun mereka berbeda suku, tetapi mereka itu always united in the bahasa Indonesia satu. Kedua, kita ini satu bangsa yang sangat besar dengan berapa ribu pulau dan dengan time zone. Kan time zone-nya dari waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur. Itu kan benar-benar sangat bervariasi. Memang di Singapura kita hanya punya 4. Dan itu bukan suku tapi bangsa. Ada bangsa Melayu, kita ini semua, Cina, India, dan Eurasian. Eurasian itu adalah campuran European and Asian. Jadi orang-orang yang kalau kita bahasa Melayu bilang kacokan, mixed race. Itu hanya 4 di Singapura itu. Tetapi dari yang Melayu aja itu kan sudah ada yang orang Jawa, Maduranya bukan Madura lagi, Bawean lagi. Terus ada orang Bugis, itu dijadikan satu menjadi orang Melayu. Kalau yang Cina itu lebih parah itu, yang orang Hokkien, Cantonese. Tapi sebagai satu bangsa, we are united. One united people, sama dengan Indonesia. Dan bagi saya karakternya orang Indonesia itu sangat-sangat tolerant. Halus ya. Memang kerana saya hidup di Singapura yang everything is super fast dan semua orang this dan kalau kasih tahu orang juga very vocal, very outspoken. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia tuh sangat lemah lembut. Dan bagi saya sayang dengan bangsa ini. Dan alhamdulillah anak-anak saya 7 semuanya orang Indonesia. Mereka tidak mau jadi orang Singapura malah. Dan cucu saya 14 juga senang dan bangga menjadi orang Indonesia walaupun mereka tahu nenek mereka orang Singapura. Dan every time kalau saya mau ajak anak-anak saya ke Singapura, mereka bilang, alah lebih baik kita di Indonesia aja Umi. Makanannya satu sangat-sangat halal, sangat-sangat enak dan mereka tuh merasa kalau di Indonesia tuh sangat aman. Kerana itu yang saya bilang, orang Indonesia tuh orang yang sangat-sangat penyayang. Dan di dalam Pancasila itu walaupun tidak secara tertulis ya, tetapi itu yang diterapkan oleh bangsa ini. Dan saya berharap saya dengan Al-Asriyah Nurul Iman, pesantren saya, akan melahirkan santri-santri yang akan membela Pancasila ini. Kerana Pancasila ini sebenarnya adalah dasar dari semua agama. Yes. Betul kan? Dan saya juga bekerja sama dengan semua agama. Dengan Yayasan Buddha Seci, dengan Korea, kerana santri saya jago di taekwondo. Mereka dapat beasiswa ke Taekwondo University di Korea. Sampai ke isteri Presiden Korea Selatan datang ke Nurul Iman memberikan saya penghargaan kerana membela taekwondo di satu-satunya pesantren di seluruh dunia. And then saya juga kerja sama dengan Jepang. Saya banyak bisnes dengan Jepang. Dan bagi saya, dan baru ini saya baru pulang dari Bali, saya sebagai speaker untuk interfaith collaboration. Bagaimana beda agama, beda bangsa bisa bekerja sama. Dan saya bilang, kita lihat aja ke Indonesia. Hindunya Indonesia dengan Hindunya India kan beda banget. Because it's the character of that Pancasila yang membuat everything so special in Indonesia. Baik, Sobat Pancasila, saya kira ada beberapa hal yang penting kita ambil hikmah dari diskusi ini atau dari ngobrol-ngobrol ini. Pertama, menjemput generasi milenial 100 tahun 2045, memang pendidikan adalah faktor utama dan di situ faktor keluarga, terutama peran seorang ibu dan itu kaum perempuan. Itu menjadi pondasi yang harus kita perkuat. Kemudian menurut penjelasan Umi tadi, di bumi Pancasila ini perempuan didorong untuk berprestasi di segala bidang. Begitu ya. Dan kemudian Pancasila juga tadi dari penjelasan Umi yang mengajarkan humanisme, kemanusiaan dan kasih sayang. Kemudian di situ juga hidup semua berbagai
warna, baik itu dari segi suku, agama dan seterusnya. Saya kira itu teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan penjelasan Umi pagi hari ini atau hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Pancasila. wabarakatuh. Salam Pancasila.